Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Ridho Utomo. Saya dari Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Dengan saya sendiri, yaitu Galih Ridho Utomo, dengan nomor induk mahasiswa 4211421036. Pengertian. Ajaran Islam mempunyai satu hukum, yaitu wahyu ilahi. Namun, wahyu ilahi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini merupakan sumber pokok. Lalu, ada namanya istihad. Apa saja dari pengertian di atas tersebut? Yuk simak. Al-Quran. Al-Quran berarti kitab Allah. Al-Quran berarti kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mujizat dan argumentasi dalam mendakwakan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia dan akhirat. Dalam pengertian ini, Al-Quran itu dibagi menjadi beberapa wahyu Allah, yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah. Tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan atau pikiran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terhimpun dalam mushaf, yang artinya Al-Quran tidak mencakup wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk hukum yang kemudian Al-Quran dinukil secara muntakir. Artinya Al-Quran disampaikan kepada orang-orang yang secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk mendustakan karena banyak jumlah orang dan berbeda-beda tempat tinggal mereka. Al-Quran sendiri mempunyai nama, yaitu wahyu ini juga diberi nama lain oleh Allah SWT sebagai berikut. 1. Alkitab. Menurut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1 yang mempunyai makna sesuatu yang ditulis, yaitu kitab yang ditulis dalam mushaf. Yang kedua, Al-Furqan. Menurut Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1, Al-Quran menyajikan norma dan etika secara jelas dan tegas dan tuntas, terutama dalam masalah kebaikan, keburukan, yang hak dengan yang batil. Yang ketiga adalah Ar-Rahman. Menurut Al-Quran surah An-Nahl ayat 77, yaitu mempunyai makna segala pemberian dari Tuhan akan menjadi rahmat di dunia dan di akhirat. Ketika pemberian itu diterima, dijalani dan dikembangkan dengan landasan Al-Quran. Yang keempat, yaitu An-Nur. Menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 174, pantulan cahaya Al-Quran ini terjadi jika manusia sendiri sanggup merespon Al-Quran dengan baik. Yang kelima adalah Al-Huda. Menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat 33, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk yang hanya dengan manusia dapat memperoleh keridhoannya. Yang keenam adalah Al-Zikrah. Menurut Al-Quran surah Al-Hizb ayat 9 yang mempunyai makna kitab yang berisi peringatan Allah kepada manusia. Selanjutnya, hikmah diturunkan Al-Quran. Dalam makna sebuah Al-Quran surah ke-25 ayat 32, yaitu sedemikianlah kami menurunkan dia beransur-ansur untuk kami kuatkan dengan hati engkau.
Makna ini sangat mendalam bagi manusia, yaitu satu, meneguhkan hati. Sebagai manusia, kita harus meneguhkan hati yang berlandasan Al-Quran, yang kemudian memudahkan untuk menghafal. Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, secara bertahap, agar kita mudah menghafalnya dan kita mudah mempraktekannya. Periode turunnya Al-Quran. Al-Quran sendiri itu mempunyai periode turunnya yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Mekah dan Madinah. Periode turunnya Al-Quran di Mekah disebut surat Makkiyah, yang artinya adalah ayat yang diturunkan di Mekah dan mempunyai ciri di antaranya ayat-ayatnya pendek, mengandung tauhid. Yang kedua, Madinah. Surat yang diturunkan di Madinah disebut surat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Madaniyah mempunyai ciri, yaitu ayatnya panjang, berisi hukum yang tegas, kebanyakan pemulaan firman Allah, yaitu wahai orang-orang beriman. Selanjutnya, pokok kandungan Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran mempunyai pokok-pokok kandungan, yaitu diantaranya satu, prinsip-prinsip keimanan. Al-Quran itu mengajarkan kita dengan prinsip-prinsip keimanan yang di dalamnya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip syariah. Al-Quran juga mengajarkan kita apa prinsip-prinsip syariah yang perlu kita pelajari. Yang ketiga adalah janji dan ancaman. Tentu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji bagi siapa yang mengikutinya dan ancaman bagi siapa yang tidak mengikutinya. Selanjutnya itu sejarah dan kisah masa lalu. Pokok kandungan ini sangat jelas, yaitu menceritakan sejarah dan kisah-kisah masa lalu, seperti sejarah Abu Lahab dan lainnya. Yaitu selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran ini mempunyai banyak kandungan ilmu pengetahuan di dalamnya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Sebagai umat Islam, Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah memberi penjelasan terhadap segala sesuatu. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai penawar jiwa dan haus atau sifat. Menurut ulama besar yaitu Quraisy Shihab, Al-Quran mempunyai tujuan yaitu memberikan petunjuk dalam persoalan kaidah syariah dan akhlak dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsip mengenai persoalan-persoalan tersebut. Pengertian yang sudah saya sebutkan adalah pengertian Al-Quran. Selanjutnya, mari kita bahas adalah pengertian sunnah. Sunnah dan hadis. Dalam makna aslinya, sunnah berarti perbuatan Nabi, sedangkan hadis berarti laporan atau reportase dari kegiatan sunnah tersebut. Jadi, zaman dahulu perbuatan Nabi itu dinamakan sunnah. Namun, hadis yang menyatakan perbuatan suatu Nabi itu sebagai respon, itu disebut hadis. Kedudukan hadis sendiri dalam Al-Quran menjelaskan pada diri Nabi Muhammad terdapat suwah hasanah, yaitu suri tauladan yang baik yang berlaku sepanjang masa. Yang dikutip dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 31. Pernyataan Al-Quran ini jelas-jelas menyiatkan arti bahwa kaum muslimin sejak awal telah memandang perilaku Nabi sebagai suatu konsep perilaku. Dengan demikian,
maka hadis yang menjadi prioritas kedua dalam pengambilan hukum dan perilaku setelah Al-Quran. Jadi, kita mempelajari Al-Quran dan tindakan Nabi itu adalah sebagai hukum yang perlu kita ambil dalam perilaku setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan Al-Quran. Selain menjelaskan perbuatan Nabi, fungsi hadis sendiri juga menjelaskan Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam hadis. Hadis sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis diriwayatkan sejumlah orang yang secara terus-menerus tanpa putus dan secara adat para pewarinya tidak mungkin berbohong. Jadi bisa disebut hadis mutawir ini hadis yang sangat kuat, yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah sebuah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang tetapi tidak mencapai derajat mutakwir. Hadis masyhur ini ibaratnya hadis yang kedua tapi tidak sekuat oleh hadis muntawir. Yang ketiga itu hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang lebih dari 2 orang tetapi tidak mencapai syarat masyhur dan mutakwir. Selanjutnya, masih menjadi macam-macam hadis. Namun hadis ini berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis sahih. Hadis yang sanadnya tidak terputus diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat, tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis yang memenuhi syarat hadis sahih tetapi perwarinya atau penyampaiannya itu tidak kuat ingatannya atau kurang baik hafalannya. Yang ketiga yaitu hadis doif. Hadis doif ini sering disebut oleh orang-orang itu hadis yang lemah, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih dan hadis hasan. Hadis doif ini ibaratnya sebagai motivasi, sebagai kaum muslimin untuk lebih berbuat perbaikan di dunia untuk mendapatkan surga di akhirat. Selanjutnya, kriteria hadis palsu. Bukan hanya barang aja yang bisa dipalsukan, namun hadis juga bisa dipalsukan. Hadis dikatakan palsu mempunyai kriteria sebagai berikut. Jika hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah, hadis itu dikatakan hadis palsu. Yang kedua, yaitu jika sifat hadis itu mewajibkan kepada semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkan, dan hadis itu diriwayatkan oleh 1 orang. Jadi hadis ini perlu dibuat oleh 2 orang lebih, jangan 1 orang. Terus yang ketiga adalah jika saat atau keadaan diriwayatnya hadis itu membuktikan bahwa hadis itu dibikin-bikin atau tidak sesuai dengan kenyataannya, itu maka disebut hadis palsu. Yang keempat yaitu jika hadis itu bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan ajaran Islam yang terang. Selanjutnya itu jika hadis menguraikan sebuah peristiwa yang jika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, niscaya peristiwa itu diakui dan diceritakan oleh banyak, padahal nyatanya peristiwa itu tidak diriwayatkan oleh 1 orang pun selain orang meriwayatkan hadis tersebut. Seperti saya bilang, hadis itu dibikin oleh 1 orang lebih atau 2 orang. Namun jika 1 orang ini meriwayatkan sebuah peristiwa dan membuat sebuah hadis, itu maka hadis itu sudah dipastikan hadis palsu. Yang ke-6 yaitu jika masalah atau kata-kata rakik itu artinya
kata sehat atau tak benar atau berbohong. Misalnya kata-kata tak cocok dengan idiom bahasa Arab atau masalah yang dibicarakan tak pantas bagi martabat Rasulullah. Kayak melebihkan fakta. Itu selanjutnya adalah jika hadis itu berisi ancaman atau hukuman berat bagi pembuat dosa biasa atau menjanjikan pahala yang besar bagi pembuat baik tak seberapa. Hadis itu adalah sebuah riwayat yang menjunjung keadilan. Jika berbuat salah harus dihukum, namun jika berbuat baik harus diberi imbalan, tapi harus seimbang. Jika hadis itu menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya kepada orang yang berbuat baik. Dan selanjutnya itu jika yang meriwayatkan hadis itu mengaku bahwa ia membuat hadis tersebut. Ini sebuah pengakuan kepada kaum muslimin sebagai pewarir atau pembuat hadis itu patut dicurigakan. Selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Yuk, mari kita membahas tentang istihad. Apa itu istihad? Istihad berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Objek istihad sendiri yaitu ada perbuatan secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi istihad ini berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi ini ibaratnya sebagai solusi dari persoalan-persoalan yang timbul. Satu hal yang disepakati para ulama adalah bahwa istihad tidak boleh merambah dimensi ibadah madaliyah. Selanjutnya yaitu istihad. Hadis berikut dianggap sebagai basis istihad dalam Islam. Pada waktu Mushad bin Jabal ditetapkan sebagai gubernur di Yaman, beliau ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau akan mengadili jika suatu perkara diajukan kepadamu? Mushad bin Jabal menjawab, aku akan mengadili dengan undang-undang Al-Quran. Tetapi jika engkau tidak menemukan sesuatu petunjuk dalam Al-Quran, itu Nabi bertanya, maka aku akan mengadili menurut sunnah Nabi. Jawabnya, tetapi jika engkau tidak menemukan petunjuk dalam sunnah Nabi, Nabi bertanya, maka aku akan menggunakan pertimbangan akalku astihidu dan mengadili menurut itu. Jawabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menepuk tangan beliau sambil berkata, Maha suci kepunyaan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusannya seperti yang ia hendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mustahid. Yang pertama yaitu memiliki integritas keimanan yang kuat terhadap syariat ilahiyah. Berkeyakinan teguh kepada kebenaran Islam dan mempunyai keutusan hati untuk merealisasikan tanpa mencampurkan aduk dengan sumber yang dalam selain Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kedua adalah mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bertentangan dengan hukum. Yang selanjutnya yaitu mengetahui bahasa Arab dengan berbagai keilmuannya. Selanjutnya itu mengetahui kaidah-kaidah ushuliyah yang luas karena ilmu itu menjadi jasa beristihad. Selanjutnya yaitu mengetahui produk-produk istihad, hukum yang diwariskan oleh para ahli kedahulu untuk melihat keseimbangan hukum, sebab munculnya istihad baru bukan saja yang dimaksud untuk menghapuskan produk hukum lama untuk digantikan dengan yang baru.
Selanjutnya itu mengetahui ilmu riayah yang berkenan dengan kaidah-kaidah kesahihan hadis. Yang terakhir yaitu mengetahui rahasia-rahasia tasih, yaitu kaidah yang menerangkan tujuan syahara dan meletakkan beban taflid kepada mungkahaf. Nah, tadi kan kita sudah membahas ajaran sumber hukum Islam. Nah, kesimpulannya sebagai berikut. Ajaran Islam mempunyai satu sumber hukum, yaitu wahyu ilahi. Yang kedua, yaitu Al-Quran, berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwakan ke Rasulnya, dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia akhirat. Yang ketiga yaitu dalam makna aslinya sunnah berarti perbuatan Nabi, sedangkan hadis berarti laporan dan reportase dari kegiatan sunnah tersebut. Selanjutnya ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan yang muncul. Nah, setelah dijelaskan atau dipresentasikan mengenai sumber ajaran Islam, apakah ada pertanyaan? Jika ada, komen ya di bawah, dan insya Allah saya akan menjawabnya. Sumber kajian yang saya dapat untuk mempresentasikan ini saya dapat dari bahan aja kuliah pendidikan agama Islam, kode mata kuliah 18 U00000120 U000001. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Darul sudah mengajarkan materi ini, dan saya akan mempresentasikan yang tadi saya sudah presentasikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.